Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Nah kali ini udah agak lama nih saya nggak membahas pohon ini. Sebenarnya kalau jenis kristal, ini jambu kristal teman-teman. Cuman memang untuk tabulot pot yang ini memang baru saya keluarkan dari peraduhan teman-teman. Jadi udah cukup lama saya nggak bahas tabul pot yang ini ya, yang maksudnya yang sesuai di video ini teman-teman. Kalau jambu kristal yang dengan pot yang lain mungkin sering ya. Nah kali ini kebetulan saya keluarkan dari peraduan tabul pot jambu kristal pot 50, dan ini stok saya yang lama teman-teman. Cukup lama juga saya nunggu ini. Kasusnya mirip, jadi kemarin habis berbuah yang kedua, kemudian semua rantingnya saya saya cangkok-cangkok, ada 1, 2, 3. Nah, ya itu sama lagi. Jadi kasusnya adalah apa ya? Tidak berkembang, stuck, karena memang mungkin nutrisinya disedot sama cangkukan tersebut teman. Begitu cangkukannya kita pangkas, kita potong, muncullah perkembangan atau tunas-tunas baru muncullah pertumbuhan vegetatifnya. Jadi cukup lama ini teman-teman. Jadi kelihatannya pendek ya, tapi sebenarnya ini udah 2 tahun lebih. Nah ini buahnya yang besar ada 2, udah kita bungkus sebola pingpong lebih ya. Muncul lagi tunas-tunas baru, calon buah baru, bunga juga. Nah ini pentil-pentil juga kita keluarkan dari paduan agar kena sinar matahari secara maksimal ya. Dan ini memang daun-daun tuanya cukup banyak teman-teman. Teman-teman nanti bisa buang daun-daun tuanya, karena bagaimanapun daun tua kemudian ranting yang tidak menghasilkan buah memang harus diamankan teman-teman, karena itu menyedot nutrisi juga. Seperti itu. Nah ini daun-daun tuanya. Jadi kita berharap selalu bakal buah muncul dari batang, tapi sampai saat ini memang belum terrealisasi ya. Nah ini kita buang karena di dalam keluarnya. Ini namanya tunas air atau ranting susu ya. Ini pasti tidak akan menghasilkan bakal buah. Jadi memang kita harus buang teman-teman ya. Apalagi ini rantingnya munculnya di dalam, tidak akan tembus sinar matahari. Oke. Nah, oke, kemudian masih ya, karena lama nggak tersentuh ini teman, jadi daun-daun tuanya banyak banget. Tapi sebagian orang juga menganggap bahwa rimbun itu juga asik karena menumbuhkan kesuburan. Nah ini jadi terlihat ini daunnya batangnya ini kosong. Kemudian kita buangin lagi bagian-bagian yang lain. Nah agar bisa memunculkan, ini media tanamnya cukup berat ya, jadi karena kandungan tanahnya mungkin terlalu banyak ya. Jadi setiap 4 daun kita potek. Ini kan 1, 2, 3, 6 daun ada buahnya. Kalau dipangkas ya atau tunas baru, 6 daun kanan kiri pasti muncul bakal buah. Nah ini kita potek selalu seperti itu teman-teman. Itu rata-rata kita harus pahami cara memahami jambu kristal ya teman-teman. Nah, karakter pohon itu perlu kita pahami. Nah jadi ini yang perlu kita pahami. Ini calon buah. Nah kita bagian pangkal saja ya, biar tidak terlihat terlalu ramping banget, nggak apa-apa. Cukup. Bagian mana lagi teman-teman? Oh ini. Karena ya biasanya pangkal itu terlihat tua, kecil-kecil gitu ya. Ini ke dalam kita buang. Nah pasti ada lagi yang ini ada. Nah seperti ini teman-teman. Ini kita buang juga. Bolong-bolongnya lagi di atas. Oke, seperti ini.
Nah, nanti paling kita ganti ya, menghadapnya kita puter ke sinar matahari agar arah dari bakal ranting itu ke sinar matahari. Nah, ini udah 6 daun, kita potek ujungnya teman-teman. Proses seperti ini udah berapa tahun gede? itu udah 3 tahun lebih saya piocok ya. Kan udah gede. Iya. Kan udah. Nah, ujung-ujungnya kita potek-potekin agar muncul tunas baru. Oh, banyak bolong-bolong, guys. Aduh, guys. Nah, ini juga karakter dari batang itu adalah biasanya Ini besar. batang yang ke Itu besar. atas atau vertikal full ke atas itu cenderung untuk vegetatifnya bagus, untuk pertumbuhan bagus. Jadi kalau dicangkok memang bagusnya ditanam di tanah. Tapi kalau yang ranting-ranting atau batang-batang ke samping itu kalau dicangkok, karena kan karakternya seperti ini teman-teman. Pohon itu yang ke samping cenderung akan berbuah, yang horizontal atau ke samping itu pasti akan cenderung berbuah. Tapi kalau yang ke atas itu cenderung vegetatif, membawa pertumbuhan ya, pertumbuhan batang. Nah, itu karakternya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau nyangkok, cangkoklah yang arahnya ke samping seperti itu. Tapi lagi-lagi jangan berbarengan. Misalkan ada 4 yang ke samping, tak cangkok dulu satu selesai, dipotong, muncul tunas baru cangkok lagi sebelumnya. Jadi memang harus konsepnya harus seperti itu. Kalau semuanya ditangkap, dicangkok itu kan jadi sebuah masalah. Ya, oke teman-teman ya. Nah, kemudian masih mengenai kristal putih ya. Berat banget dek. Pagi-pagi kok es krim. Ntar pilek kayak Abi nih. Kena hujan. Aku kan udah sehat. Ya ntar jadi sakit lagi dong. Enggak. Nah, jadi ini ada ranting utama ya. Ini kesini ini masih bisa. Karena ini ke samping ya. Jadi nanti akan kesini lebih indah lagi. Ping-ping. Iya. Nah, kemudian batang utamanya ada 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian muncul tunas-tunas baru. Ini sebenarnya cukup lama sih, perkembangannya cukup lama. Mungkin ada sesuatu sih di dalamnya, tapi kalau saya angkat memang berat sekali teman-teman ini. Berat, jadi saya geser aja. Mungkin ada sebuah masalah di sana ya, dari sisi pertumbuhan dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi keindahan, batangnya terlihat lebih indah, terlihat bonsai. Jadi kalau pencinta tampu lampon melihat ini pasti senang. Nah, seperti itu. Nah, ini kita coba lihat dari semua sisi, terlihat lebih cantik teman-teman. Terlihat lebih cakep, lebih cantik dilihat. Nah, seperti ini. Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi yang mungkin ada sebuah problem yang sama. Intinya perawatan sih. Intinya perawatan ya. Jadi salam satu hobi, salam tabu lampot, salam penghijauan di sekitar kita yang tidak punya lahan. Jangan khawatir, kita bisa nanam di pot ya untuk mengisi kegiatan kita dari si kejenuhan pekerjaan dan sebagainya. Salam tabu lampot dari kami Kebun Zuhdan, Klaster Ganda Arum Residen 2 nomor 1 Kampung Rawa Atuk, Cibening, Setu, Kabupaten Bekasi. Salam penghijauan.